kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau pernah ada umat di muka bumi ini, umat Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah sekarang kita merindukan itu. Bagaimana kita bisa membawa spirit di masa lalu untuk dihadirkan masa kini. Bukan cuma Al-Maidah 51 gitu kan. Ada yang jadi Al-Maidah 54 itu cuma 2 ayat kalau mau diambil. Satu Qurannya. Kita butuh generasi Qurani. Butuh kita. Ya. Pebisnis yang hafal Quran. Kemudian misalnya mohon maaf birokrat yang hafal Quran. Diplomat penghafal Quran. Ibu rumah tangga penghafal Quran. Masya Allah. Lu hadirkan nilai Quran dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan. Karena itulah kemudian sebagian sahabat Nabi ketika menyebar termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian melakukan ekspedisi-ekspedisi yang salah satunya sampai nanti ke Nusantara di wilayah Baros. Di api sejarah bisa Anda temukan di jilid yang pertama, ya, yang warna yang hitam dari 586 halaman. Anda bisa lihat di halaman ke-17 misalnya, atau 174 di posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana disebutkan di situ? Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Awas hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snock Hogroy, seorang orientalis, ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Nah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Abad ke-7. Awal masa keislaman. Masih di masa Masya Allah, bahkan di masa Nabi SAW. Ya. Masa Nabi SAW, setelah itu masuk ke dalam masa sahabat, terutama zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang, ya, yang berada di wilayah Baros. Ya, Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli ke sana. Ya, namanya Syekh Mukauddin. Syekh Mukauddin ini ditemukan di situ, ya, bertuliskan lisannya berbahasa Arab dan dia Muslim. Beliau Muslim. Jadi sejak awal abad ke-7, ya kan, Islam sudah masuk ke Nusantara. Kemudian terjadi penyebaran sampai perkembangan Islamnya menghasilkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itulah yang masuk di abad ke-14. Jadi bukan Islamnya baru masuk, sudah jadi kerajaan. Di Samudra Pasai itu, ya, Samudra Pasai, Masya Allah, itu sudah muncul, ya, di wilayah Sumatera. Ya. Pernah dengar kalimat ini, Bapak Ibu sekalian? Kerajaan Majapahit adalah kerajaan pertama yang ada di Nusantara, yang hebat, yang megah dan sebagainya. Ya, maaf, setelah itu datang Islam, kemudian meruntuhkan kerajaan Majapahit, maju Islam. Itu penyesatan yang luar biasa. Majapahit baru berdiri tahun 1295. 1295. Teman-teman sekalian, penting diketahui, 19 tahun sebelum itu sudah tersebar kerajaan Samudra Pasai. 19 tahun sebelum itu, 19 tahun. Kurangi 19 berapa? Ayo cepat. 74, 70. 74, 76. 1276 sudah ada kerajaan Samudra Pasai dan sudah menyebar. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Snock Hogroy mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-14. Bagaimana mungkin orang masuk ke Nusantara langsung bikin kerajaan? Orang Sumatera pada kemana? Ya, jadi ketika masuk tersebar abad ke-7, kemudian mengembangkan keislamannya sampai jadi kerajaan abad ke-14. Yang paling menarik, yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian, pertama, abad ke-7 itu kan kisaran tahun 600 sekian kan? Baik, Nabi lahir 571 Masehi. 571. Masya Allah. Usia 63 tahun. Kurang lebih. 4, 3, 1. Baik, 634 Hijri. Masih abad ke-7? Masih abad ke-7. Setelah beliau wafat diteruskan, ya, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada ekspedisi, masih di abad ke-7 juga. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa awal sahabat, abad ke-7. Teruskan dulu. Nah, Islam apa yang dibawa oleh para sahabat ini sampai datang ke Nusantara dan menyebarkan sampai sekarang ada? Saya teruskan dulu. Ternyata Masya Allah, bukan yang jauh-jauh.
Mereka membawa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan Qurannya, Quran. Mereka ajarkan petunjuk penjelasan hadisnya, hadis. Sehingga ketika Islam mulai menyebar, saya agak sedikit cepat ya karena waktunya mau habis. Ketika Islam mulai menyebar bukan cuma di Sumatera, bahkan ya ada mulai di Jawa sampai bahkan ke ujung Papua, sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Ya, Malik jamaknya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi Muslim. Di Maluku itu Muslim semuanya dulu ya. Nggak ada yang lain. Di masih Muslim, teman-teman, masih Muslim. Anda pernah punya uang 1.000? Yang dulu bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas beliau? Ya. Maaf, kalau disebutkan Thomas yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam. Bisa mobil-mobilan, Thomas, kereta apian, bukan? Bisa bulu tangkis, Thomas, macam-macam. Ya? Tapi umumnya, pasti nama non-muslim. Nama aslinya bukan Thomas, Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya. Ahmad Lucy. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesantren. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten semua itu. Sampai ke Amerika ada kapten Amerika gitu kan. Semua kapiten. Patimura asalnya namanya Ahmad Lucy. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas. Thomas Matulesi. Ada yang salah di situ. Dia sebetulnya dari ujung timur sampai dengan dari mulai Masya Allah ya Sabang sampai dengan Merauke itu aslinya Muslim dari mulai abad ke-7. Maksudnya banyak wilayah-wilayah Islam yang tersebar. Hindu juga ada ya, Hindu ada, animisme ada, kemudian dinamisme ada, Buddha juga ada.